Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Arya Setio Wisnu, Fakultas Teknik Informatika ISTN. Di sini kita akan mengerjakan tugas ketiga, yaitu tentang implementasi modul PMB penerimaan mahasiswa baru. Deskripsi tugas sudah jelas di sini. Membangun sistem pendaftaran calon mahasiswa dengan generator NIM otomatis. AI membantu merancang skema database, validasi form, endpoint REST API. Mahasiswa belajar mengubah desain UML menjadi kode yang berfungsi. Tujuan belajar juga sudah tertera di sini, dan rules apa yang harus kita lakukan dengan tools apa yang bisa kita kerjakan. Langsung saja kita ke VS Code. Tadi saya sudah membuatnya. Langkah pertama yang harus dikerjakan adalah tahap inisialisasi proyek, di mana pengembangan dimulai dengan menyiapkan lingkungan kerja Python. Di tahap ini dibuat di direktori proyek dan dilakukan instalasi pustaka yang diperlukan seperti Fast API, MySQL sebagai URM-nya, dan Uficon sebagai web servernya. Tujuannya agar sistem memiliki fondasi dan struktur yang jelas sebelum pengembangan berlanjut ke tahap implementasi fitur. Saya tadi copy rules-nya yang di lembar kerja tugas dan membuat prompt di ChatGPT, kemudian saya salin di chat GitHub ini di VS Code. Nah, kemudian VS Code langsung membuat semua ini, membuat bagan-bagan dalam penerimaan mahasiswa baru. Kemudian juga saya menyambungkannya ke GitHub saya untuk bisa nge-reload Fast API-nya. Langkah kedua adalah pembuatan struktur direktori dan modul inti. Aplikasi dibangun dengan struktur folder yang terorganisir. Modul-modul dipisahkan secara jelas, antara lain model PY, skemas PY, CRUD PY, out PY. Ini out PY-nya dan main PY. Semuanya sudah dibikin, dan kita di sini banyak sekali saran dari ChatGPT ini. Apakah ada yang masih merah atau butuh perbaikan, semuanya tinggal kita masukkan di sini. Dan dia akan ngasih kita pilihan ketika kita membuat perintah apa yang harus kita kerjakan, dan kita pilih. Di sini saya memilih run migration now and create the PMB. Install dependencies in a view first. Kemudian saya menginstal berbagai extension yang dibutuhkan dalam pengerjaan tugas ini. Kemudian langkah ketiga adalah integrasi database dengan MySQL. Dibuat koneksi database menggunakan SQL Alchemy pada function atau on startup dalam file main.py. Sistem memanggil di sini. Perintah ini memastikan bahwa tabel yang diperlukan langsung dibuat di database saat aplikasi dijalankan, sehingga tidak membutuhkan pembuatan tabel secara manual. Semuanya langsung dilakukan oleh si ChatGPT ini, yang dimana kita pakai GitHub, My GitHub di sini. Selanjutnya kita membuat fitur melihat status pendaftaran untuk memberikan akses pada calon mahasiswa mengetahui hasil proses verifikasi data. Dibuat endpoint dengan API.
padnya kita sudah disarankan oleh ChatGPT di sini dan dia melakukan running. Nah, dia memberikan pilihan jika rasnya sukses, dia akan membuat pmb.db dan migrasi ke aplikasi. Langkah ketujuh adalah implementasi sistem akun, admin, dan token authentication. Sistem admin berfungsi untuk memberikan akses khusus pada petugas PMB admin itu sendiri melakukan login melalui endpoint. Jika username dan password cocok dengan konfigurasi yang telah ditentukan di environment, maka sistem akan menghasilkan JWT token sebagai token autentikasi. Selanjutnya, fungsi admin digunakan sebagai middleware yang memeriksa keberadaan token pada setiap permintaan endpoint khusus admin. Jika token tidak valid atau tidak sesuai permintaan, akan langsung ditolak. Saya juga tadi sempat ditolak karena belum melakukan run API-nya. Terus langsung diperbaiki oleh ChatGPT itu sendiri. Ketika saya akan mengecek melalui localhost, tadi sempat tidak bisa. Kemudian saya bertanya kepada ChatGPT kenapa localhost tidak bisa diakses. Kemudian dia memberikan langkah-langkah troubleshooting jika localhost tidak bisa dibuka. Kita harus memastikan dulu server fast API-nya sudah berjalan dengan menjalankan perintah berikut di PowerShell. Kita sudah dikasih patch-nya, kemudian kita copy, langsung kita taruh di PowerShell. Di sini tadi saya, dan dia akan langsung bekerja. Kemudian langkah selanjutnya saya cek port, memastikan aplikasi lain yang menggunakan port 8000. Jika menggunakan port lain, jelaskan, masukkan ke path UV core-nya. Kita paste, kita masukkan ke PowerShell lagi, dan semuanya berjalan. Dia akan di sini running. Kemudian terakhir cek firewall atau antivirus. Kita pastikan firewall antivirus kita tidak memblokir akses ke port 8000-nya. Cek URL browsernya udah. Karena ketika tadi saya tidak bisa membukanya, tetap error. Saya copy karena di sini dia memberikan perintah kirimkan pesan error dari terminal atau browser agar saya bisa membantu lebih lanjut. Lalu saya copy errornya kenapa. Di sini saya copy, saya paste di sini. Nah, terus dia memberikan solusi lagi. Kita pastikan lagi semuanya sampai dengan langkah-langkah ketiga. Kemudian saya langsung follow link localhost-nya di sini. Dan dia akhirnya berhasil seperti ini. PMB API yang seperti terlihat di layar. Mulai dari skema, di sini ada pembuatan calon, ada validation errornya kenapa, jalur masuknya apa, statusnya sebagai mahasiswa ataukah udah keluar atau lulus atau yang lain halnya. Nah, di sini semuanya udah terbuka dan berhasil. Nih. Dalam pembuatan nama calon ini udah lengkap nama, email, nomor telepon, tanggal lahir, alamat, program studi, jalurnya sudah semuanya ada di sini. Demikian pembuatan tugas untuk PMB, modul pembuatan PMB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.